Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Selain anak adalah anugerah yang juga sekaligus ujian tadi disampaikan Gus Hayat. Tapi ternyata harta juga merupakan ujian bagi diri kita. Nah, seperti apa selengkapnya akan dibahas nanti bersama Ustadz Asmar Lambo, Ustadz muda kita yang khas dengan logat Makassarnya. Kita perkenankan beliau untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Wa qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak dan harta dan anak-anak adalah ujian besar bagi kita. Kenapa harta menjadi ujian besar bagi kita? Karena kita bisa melihat dalam kehidupan kita, harta itu berpengaruh penting dalam semua aspek kehidupan kita. Aspek kebaikan maupun aspek yang buruk. Kita bisa melihat bagaimana Qarun laknatullahi alaihi dilaknat oleh Allah karena ia menjadi orang yang gila harta. Sampai hari ini banyak Qarun-Qarun yang modern, Bapak Ibu, di mana pangkat jabatan diraih dengan harta. Orang mau jadi caleg, orang mau jadi DPR ya, orang mau jadi kepala desa, semua butuh harta. Jangankan kepala desa, mau jadi menantu saja butuh harta. Maka tidak salah kalau Al-Quran menyebut harta begitu banyak di dalam Al-Quran, sehingga harta ini dianggap termasuk ujian terbesar, termasuk dalam surah Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahun, melalaikan, wazinatun, perhiasan. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Kenapa? Karena hakikat dunia itu adalah materi. Materi itu disebut mal dalam Al-Quran, dan juga kadang kita artikan dengan harta. Kita bisa juga melihat di dalam suratul Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan karena harta-hartamu, wala auladukum, dan jangan karena anak-anakmu, an zikrillah, menghalangi kamu mendekat kepada Allah, menghalangi kamu mengabdi kepada Allah, menghalangi kamu menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah dan taat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa manusia yang seperti itu, kata Allah dalam Al-Quran, faulaika humul khasirun, maka pasti dia akan menjadi celaka, pasti dia akan rugi, pasti dia akan menjadi orang yang susah dunia dan akhirat. Pemirsa TV One dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua terjauh dari itu. Bagaimana cara kita menjadi orang yang jauh dari fitnah harta kita sehingga kita menjadi celaka? Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan ada 3 rahasia menjadi orang yang tidak diperbudak oleh mal, harta kekayaan. Yang pertama, kita harus menggantungkan cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman itu cintanya hanya tergantung untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta anak, oke. Cinta istri, oke. Cinta jabatan, oke. Akan tetapi jangan sampai materi-materi ini menyebabkan hati kita tergantung kepadanya hingga Allah keluar dari hati kita, sehingga kita tidak taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia yang pertama, ibu-ibu serta pemirsa TV One di rumah, tidak ada jalan yang lain untuk mencapai
puncak ketaatan kepada Allah, melainkan hanya menggantungkan cinta kita hanya kepada Allah. Itu rahasia yang pertama. Yang kedua, rahasia bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia dan taat kepada Allah, dan tidak diperbudak oleh harta-harta kita, tidak diperbudak oleh perkakas-perkakas dunia. Yang kedua, jalannya adalah bagaimana kita menjadikan hati kita ini adalah hati yang selalu melihat dunia di tangan dan melihat akhirat di hati. Sekali lagi, melihat dunia di tangan, melihat akhirat di hati. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Ya, tangan kita ini adanya akhirat, di hati kita adanya dunia, celaka kita. Tapi akhirat itu harus di hati, dunia itu di tangan. Makanya doa Nabi, Allahumma ja'al dunya fi yadi waj'al akhirah fi qalbi. Semuanya Allahumma ij'al dunya fi yadi waj'al akhirah fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku, ya, dan jadikan akhirat di hatiku. Itu doa Nabi inda kulli sholatin maktubah. Tiap-tiap Nabi selesai melaksanakan sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal ini. Dalam Sahih Bukhari Pak, itu riwayatnya. Nah, pemirsa di rumah jangan lupa amalkan terus itu. Jadikan dunia di tanganku, jadikan akhirat di hatiku. Apa yang menyebabkan seseorang ini berbuat siang malam untuk menghasilkan harta, menghasilkan kekayaan, sehingga tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram? Disebabkan karena di hatinya ada mobil, di hatinya ada istri yang ingin dibelikan bedak, gincu, perkakas-perkakas kecantikan. Di hatinya ada anak-anak yang harus dibiayain dan lain sebagainya. Maka di hati kita ini jangan sampai dikuasai oleh dunia, sehingga akhirat tidak ada di dalam hati kita. Dan konsep terakhirnya, kita harus menjadi orang-orang yang fatawakkal 'alallah. Kita harus serahkan seluruh persoalan dan urusan hidup kita hanya untuk Allah. Karena kita datang dari Allah, kita hidup karena Allah, dan kita akan mati kembali kepada Allah. Kalau ini prinsip 3 ada dalam kehidupan kita, insya Allah dunia tidak akan memperbudak kita. Saya kira itulah yang saya ambil sebagai pengisi pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan atau dipaparkan Ustadz Asmar Lambo. Bahkan kita diajarkan untuk doa seperti yang diajarkan oleh Nabi, bahwa harta kita ada di tangan kita dan akhirat kita ada di hati kita. Namun bagaimana implementasinya agar anak dan harta tidak menjadi fitnah atau ujian bagi diri kita? Saya yakin banyak pertanyaan di antara kita. Nanti di segmen 3 dan 4 kami akan buka sesi tanya jawab, termasuk para ibu-ibu yang ada di sini. Nanti ada 2 guru-guru kita yang akan memberikan jawabannya. Tetaplah di Damai Indonesiaku.